Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun. I'lam warwasiro annal ghibata ing setuhune ngrasani kama yahrumu kaya oleh haram alal mughtabi ing atase wong kang ngrasani apa zikruha nutur ghibah iku yahrumu haram ala sami'i ing atase wong kang krungu apa istima'uha apa amrih ngrungokake ghibah wa iqraruha lan netepake ghibah. Fayajibu mongko wajib alaman ing atase wong sami'a kang krungu sapa man insanan ing sakwijine menungso ya betadiu kang ngawiti sapa insan bi ghibatin kelawan ngrasani muharramatin kang den haramake apa ayyan hahu yen to nyegah sapa man ing insan ilam yakhaf lamun ora wedi sapa man dororon ing kemelaratan zahiran kang pertelo. Fa in khafahu mongko lamun wedi sapa man ing doror wajib mongko wajib alaihi ing atase man apa al ingkaru mengingkari bi qalbihi kelawan atine man wa mufaraqatu dzalikal majlis lan misai mengkono-mengkono majlis intamakkana lamun kongang sapa man min mufaraqatihi saking misai dzalikal majlis. Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada pasal kali ini menjelaskan bahwa sesungguhnya menggunjing atau ghibah itu sebagaimana diharamkan kepada orang yang menggibah, diharamkan pula bagi orang yang mendengarkannya untuk istima' atau mencari dengar dan menetapkannya. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa definisi daripada ghibah atau menggunjing adalah zikruka akhaka bima yakrahu walau bima fihi walau bihadratihi. Bahwa menggunjing atau ghibah itu adalah membahas saudaramu tentang apa yang dia tidak sukai, walaupun itu memang benar ada pada dirinya, walaupun itu disebutkan saat dia ada di hadapan kita. Dan hukum menggunjing atau ghibah itu adalah termasuk dosa-dosa besar fi haqqi ahlil ilm wa hamalatil Qur'an. Jika yang dipergunjingkan itu adalah seorang ahli ilmu ataupun penghafal Al-Quran. Dan ghibah itu termasuk dosa kecil jika yang dipergunjingkan adalah selain ahli ilm dan hamalatil Quran. Dan ini menurut keterangan di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut para ulama Malikiyah disebutkan bahwa menggunjing atau ghibah itu adalah termasuk dosa besar secara mutlak. Walaupun yang dipergunjingkan itu adalah selain ahli ilm dan juga hamalatil Quran. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kemudian, ketika kita mengetahui bahwa ghibah itu adalah dosa besar secara mutlak menurut ulama Malikiyah, maka mendengarkannya pun adalah termasuk dosa sebagaimana ghibah itu diharamkan kepada orang yang menggibah itu sendiri. Oleh karena itu,
kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fayajibu ala man sami'a insanan yabtadi'u bi ghibatin muharramatin ayyanhahu illam yakhaf dararan zahiran. Fa in khafahu wajaba alaihi al-inkaru bi qalbihi wa mufaraqatu dzalikal majlis in tamakkana min mufaraqatihi. Bahwa yang pertama wajib dilakukan oleh seseorang yang mendengarkan orang lain memulai ghibah yang diharamkan adalah mencegahnya dari perghibahan. Ini dengan catatan jika dia tidak khawatir terjadinya doror yang zahir atau bahaya yang mengancam dirinya ketika dia berusaha mencegah perghibahan tersebut. Namun ketika dia khawatir akan terjadi doror yang akan menimpa dirinya, maka yang wajib bagi dirinya adalah ingkar dengan hatinya dan kemudian memisahkan diri dari majelis tersebut, yakni majelis yang ada perghibahan di dalamnya. Ini dengan catatan jika memang dia mungkin untuk mufaraqah atau memisahkan diri dari majelis tersebut. Lantas bagaimana ketika dia mampu ingkar dengan lisannya, ataupun dia mampu untuk memutuskan perghibahan dengan ucapan? Maka yang wajib baginya adalah melakukan hal tersebut. Berikut ini penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, fa in qadara mongko lamun kuwasa sapa man alal ingkari ing atase ingkar bilisanihi kelawan lisane man, au ala qat'il ghibati utawa ing atase mutus ghibah bi kalamin kelawan kalam, akhara kang weneh lazimahu mongko wajib ing man apa dzalik mengkono-mengkono al ingkar bilisanihi au ala qat'il ghibati bi kalamin akhar. Fa ilam yaf'al mongko lamun ora agawe sapa man ing dzalik asa mongko maksiat sapa man. Kemudian jika seseorang mampu untuk ingkar dengan lisannya atau mampu untuk memutus perghibahan dengan ucapan yang lain, maka dia wajib untuk melakukan itu, dan jika dia tidak melakukan itu maka dia berdosa. Oleh karena itu, jika memang memungkinkan baginya untuk mengalihkan pembicaraan, maka mengalihkan pembicaraan itu menjadi wajib baginya. Jika dia mampu tapi tidak melakukan itu, maka dia berdosa. Naam. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, fa in qala mongko lamun ngucap sapa man bilisanihi kelawan lisane man, ngucap ing lafaz uskut menengon sira, wa huwa hale utawi man iku yashtahi iku kepengin sapa man bi qalbihi ing dalem atine man istimrarahu ing teruse man ing zalikal majlis. Faqala mongko dawuh sapa al-Imam Abu Hamidin Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ing dawuh zalika utawi mengkono-mengkono al-qaul bilisanihi iku nifaqun iku kemunafikan la yukhrijuhu kang ora ngetokake apa nifaq ing man anil ismi saking dosa. Wala buddalan ora kena ora min karohatihi saking gedingeman bi qalbihi kelawan atine man. Jika ada seseorang di dalam suatu kelompok yang mana orang-orang itu sedang berghibah, kemudian dia berkata kepada orang yang berghibah itu, semisal, diamlah. Dia mengatakan itu, namun di dalam hatinya sebenarnya kepengen agar perghibahan itu tetap berlanjut, dan dia kepengen dia tetap ada di situ, di dalam hatinya. Maka, hal yang demikian ini menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah termasuk kemunafikan yang mana tidak bisa mengeluarkannya dari dosa. Oleh karena itu, ketika dia mengatakan itu, uskut diamlah, atau ketika dia mengalihkan pembicaraan kepada pembicaraan yang lain, maka dia wajib di dalam hatinya untuk tidak suka terhadap perghibahan tersebut dan mengingkarinya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa mataturra lan ing dalam kapan terpaksa sapa man ilal muqami maring netepi fi dzalikal majlis ing dalam mengkono-mengkono majlis alladzi fihi kang iku tetep ing dalam alladzi majlis al-ghibatu utawi ghibah utawa ngrasani wa ajazalan apes sapa man anil ingkari saking ingkar au angkar utawa ingkar sapa man falam yuqbal mongko ora diterima apa ingkar minhu saking man
walam yumkin hulan ora mungkin ing man opo al mufaraqatu opo misai bitariqin kelawan dalan haruma mongko haram alaihi ing atase man opo al istima'u opo amrih ngrungokake wal isgha'u lan nengklengake lil ghibati maring ngrasani. Kemudian, jika ada seseorang yang terpaksa untuk tetap berada di suatu majelis atau tetap berada di suatu perkumpulan orang yang mana di situ ada ghibah, orang-orang sedang melakukan perghibahan, sedangkan dia tidak mampu untuk ingkar dengan lisan, ataupun dia sudah mengingkarinya dengan lisan, namun pengingkarannya itu tidak diterima, dan dia tidak mungkin untuk memisahkan diri dari majelis tersebut, maka bagaimana? Apakah dia terus diperbolehkan untuk mencari dengar atau istima' terhadap perghibahan tersebut? Maka Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan haruma alaihi al-istima'u wal izgha'u lil ghibah. Dia tetap tidak boleh untuk istima' atau mencari dengar dan juga memperhatikan perghibahan tersebut. Lantas bagaimana caranya? Sedangkan dia tetap ada di majelis itu. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, bal tariquhu bali utawi dalaneman iku ayyadhkura yento zikir sapa man Allah ing Allah taala bilisanihi kelawan lisaneman wa qalbihi lan kelawan atineman au bi qalbihi utawa kelawan atineman au yufakir utawa mikir sapa man fi amrin ing dalam perkara akhara kang wene liyashtaghila supaya ketungkul sapa man anistimaiha saking amrih ngrungokake ghibah. Solusinya adalah oke, ndak apa-apa dia tetap ada di majelis itu, tapi dia tetap mengingkari perghibahan itu di dalam hatinya, dan dia wajib untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lisannya dan dengan hatinya, atau hanya dengan hatinya, ataupun dengan memikirkan perkara lain, sehingga dia sibuk fokus terhadap pikiran tersebut, dan dia tidak sampai memperhatikan perghibahan tersebut. Lantas, bagaimana? Telinga itu tidak bisa ditutup, dan dia tetap bisa mendengarkan suara perghibahan tersebut, walaupun tidak memperhatikannya. Imam An-Nawawi berkata, wala yaudurruhu lan orang bahayani ingman, ba'da dzalik ing dalem sa'wise mengkono-mengkono, zikrullah bilisanihi wa biqalbihi, opo as-sama'u opo krungu, min ghairi istima'in saking tanpa amrih ngrungokake, wa isgha'in lan memperhatikan fi hadhil halati ing dalam ikilah tingkah al-madhkurati kang ditutur. Maka tidak apa-apa ketika dia sudah berusaha untuk zikrullah ta'ala bilisanihi wa biqalbihi atau dengan memikirkan perkara lain sehingga dia sibuk dan tidak memperhatikan perghibahan tersebut, maka suara-suara yang tidak bisa dia hindari masuk ke dalam telinga itu tidak membahayakan, yakni tidak membuatnya berdosa, karena dia sudah berusaha mengalihkan pikiran dan hatinya dari perghibahan tersebut. Lantas kemudian, jika setelah itu muncul kemungkinan baginya untuk mufarokoh atau memisahkan diri dari majelis tersebut, apakah wajib baginya untuk mufarokoh? Maka hukumnya adalah wajib. Walal mu'alifu rahimahullahu ta'ala, fa'in tamakkana mongkolaman kongang sopaman ba'da dhalik ing dalam sakwise mengkono-mengkono zikrullah ta'ala bilisanihi wa biqalbihi au biqalbihi au yufakkiro fi amrin akhar ila akhirih minal mufaraqati saking misai wahum hale utawi kaum iku mustamiruna iku wong kang netepi kabeh fil ghibati ing dalam ngrasani wa nahwi halan sepadane ghibah wajib mongko wajib alaihi ing atase man apa al mufaraqatu apa misai. Kalau muncul kemungkinan dia bisa memisahkan diri atau keluar dari majelis tersebut, sedangkan orang-orang di situ masih di dalam perghibahan, maka dia wajib untuk memisahkan diri. Qala dawu sapa Allah Ta'ala, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin.
Naam. Warwaina an Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu ila huna wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.